Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Al-Maskur ingin menyampaikan program kegiatan yaitu dakwah kultural di era digital. Pertumbuhan penduduk pada masyarakat perkotaan mengalami dinamika yang beragam. Jumlah penduduk yang bertambah, kemudian rumah bangunan yang bergerak tumbuh, ekonomi bergerak tumbuh, semuanya berproses untuk menuju pada masyarakat perkotaan. Pertumbuhan itu ternyata ada yang tidak berimbang atau menyisakan berbagai macam permasalahan sosial yang ada. Beberapa di antaranya adalah munculnya masyarakat-masyarakat yang tidak bisa mengikuti pergerakan kemajuan itu secara ekonomi maupun secara sosial. Mereka menjadi masyarakat pinggiran, masyarakat yang marginal maupun dimarginalkan karena keadaan. Pada masyarakat yang demikianlah, kita berusaha untuk mengajak mereka memperbaiki pemahaman agamanya menjadi lebih baik. Tetapi tidak mudah, karena kenapa? Karena mereka seringkali merasa underestimate terhadap perkembangan masyarakat yang ada. Mereka merasa kecil, mereka merasa kurang berarti, mereka merasa kurang mampu bergaul dengan sama kita. Maka kadang-kadang mereka cenderung lebih apatis jika mereka diajak untuk bergerak bersama membangun spiritualitas yang ada. Yang kedua kemudian juga munculnya tanah-tanah kosong yang ada di lingkungan mereka. Tanah kosong yang dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya, karena bisa jadi tanah itu hanya berupa investasi dan tidak segera dikelola dengan baik. Kita bergerak di lahan-lahan yang semacam itu dan di tempat-tempat yang semacam itu. Nah, oleh karenanya kita bergerak untuk mengajak mereka tidak secara hitam putih, tidak secara benar dan salah, tetapi kita mengajak mereka dengan cara-cara kultural, dengan cara-cara adat, kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Kita mengajak untuk melakukan kegiatan syiar dengan kesenian wayang. Kita mengajak mereka syiar dengan kesenian terbang atau rebana. Kita mengajak mereka melakukan amalan dan ibadah melalui sesuatu yang mereka punya, yang mereka suka, dan semoga dengan cara-cara itu kesukaan mereka terhadap kesenian membantu menguatkan kesukaan mereka terhadap pemahaman dan pendalaman agama. Di samping itu, mereka juga diajarkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan cara-cara yang mudah dan cara-cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan. Inilah strategi yang kita bangun melalui pesantren masyarakat Wonokarto, yaitu pesantren yang mewadahi mereka siapa saja yang hadir dengan kultural, dengan budaya yang hidup di lingkungan mereka. Jadi tidak dalam posisi benar dan salah, tidak dalam posisi biner sebelah kiri sebelah kanan, tapi dengan budaya. Kemudian yang kedua, kita juga menggerakkan masyarakat yang termarginalkan tadi oleh perkembangan keadaan, perkembangan ekonomi, perubahan sosial. Kita ajak mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Karena sebagian besar di antara masyarakat yang marginal itu pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehariannya atau kurang. Sehingga mereka sangat berkonsentrasi untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi keadaan itu seringkali menjadi masalah, yaitu munculnya sikap apatis kepada mereka atau terhadap mereka karena emosi,
karena jiwa mereka, karena ruh mereka itu seringkali jauh dengan pendekatan-pendekatan dan nuansa-nuansa yang bersifat religius. Oleh karena itu, kita ajak mereka mendorong, menciptakan perbaikan ekonomi, sehingga potensinya mereka juga akan mudah bergerak bersama kita untuk memperbaiki spiritualitas mereka. Kemudian yang ketiga, kita ajak saudara-saudara kita yang punya lahan-lahan kosong untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebun-kebun sayur, untuk tanaman-tanaman yang produktif. Paling tidak, kita bisa mencukupi kebutuhan hidup yang ada dengan dipenuhi dari kebun-kebun sayur yang kita kelola. Kebun sayur yang ada itu adalah kebun sayur di tanah kosong yang oleh pemiliknya sudah diamanahkan kepada kita untuk dikelola. Kita buat tanah kosong itu menjadi semacam kebun sayur yang dikelola oleh kelompok-kelompok jamaah, sehingga paling tidak ada pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang didapatkan dari hasil. Target ke depannya, kita akan berusaha untuk menciptakan kampung organik, karena tanah-tanah kosong di lingkungan masyarakat perkotaan itu terlihat banyak, terutama di lingkungan kita. Oleh karena itu, dakwah kultural